Shalom saudara-saudara dalam Tuhan. Shalom, salam kasih Tuhan. Karena saudara-saudara dapat mengikuti renungan pada saat ini lagi. Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan mendengar sebuah renungan dan semoga firman Tuhan ini akan memberikan kepada kita kekuatan dan terus membuatkan kita lebih teguh, lebih kuat dalam iman kerohanian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami di surga, puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang melindungi dan Tuhan yang memimpin. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang dapat memberkati kami dan memberikan kami kelegaan. Ampuni segala dosa kami dan berikan kepada kami akal pikiran agar dapat berpikir dan memberikan jawaban yang baik dalam setiap keputusan dalam hidup kami. Apapun yang akan kami pelajari dalam firman-Mu ini menjadi satu kekuatan bagi kami juga. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini berjudul Taurat-Mu ada dalam dadahku. Nah, ayat renungan pula di dalam Mazmur 40 ayat 6 hingga 8. Mengatakan, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telinga aku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Taurat-Mu ada dalam dadahku. Itulah yang tertulis dalam firman Tuhan Alkitab Mazmur 40 ayat 6 hingga 8. Mari kita sama-sama dengarkan apa ulasan yang terdapat dalam firman Tuhan saat ini. Dalam Mazmur 40 bukan saja bercakap tentang pengalaman pertaubatan. Nah, dalam 3 ayat pertama bukan hanya tentang pertobatan, tetapi juga tentang Dia yang akan turun untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Lagipun Yesus berkata seperti ini, Aku kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Kita semua sebagai seorang manusia, sebagai ciptaan Tuhan manusia, memerlukan kebangkitan bukan saja daripada kematian fisikal, tapi juga daripada kematian rohani, di mana kita semua telah dilahirkan dalam kematian fisikal dan rohani. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus boleh saja tetap tinggal di surga yang selamat dan damai. Akan tetapi semua air mata dan ketakutan dari lubang-lubang itu membuat surga suatu tempat yang tidak diingininya untuk memberi pengharapan kepada orang-orang yang berada dalam lubang itu sebelum Dia datang sebagai bayi di Bethlehem. Tuhan telah menginstitusikan sistem korban bakaran yang akan menunjuk pada pembebasan agung untuk seluruh umat manusia. Saudara-saudara, orang-orang dilahirkan dalam kegelapan dan hanya karena mereka tahu sesuatu tentang agama tidak bermakna. Mereka telah keluar dari lubang. Orang-orang yang membuat korban bakaran diajar bahwa pembunuhan seekor binatang akan mengeluarkan mereka dari lubang dosa. Inilah pengajaran yang diterima. Jadi, sudah tentu kita pun melihat tidak ada usaha manusia yang boleh membantu seseorang untuk keluar dari cerun dosa yang licik dan juga cerun dosa yang licin. Bahkan persembahan korban dan kematian seekor binatang pun tidak boleh membantu. Ini adalah penerangan bagi firman Tuhan kita pada saat ini, di mana dikatakan bahwa apa yang dapat membantu kita bebas daripada segala dosa-dosa
hidup kita, dosa-dosa yang ada dalam hidup kita ini adalah hanya Taurat Tuhan. Di mana kita akan simpan Taurat Tuhan di dalam kehidupan kita, hidup kita sebagai seorang manusia. Kita simpan firman Tuhan itu agar kita akan terus mengingat firman itu sehingga Tuhanlah yang ada dalam kehidupan kita selalu. Saudara-saudara, itulah sebab mengapa Mazmur 40 ayat 6 hingga 8 membongkar pengajaran palsu bahwa korban binatang boleh mengeluarkan Anda dari lubang. Dari lubang mana? Lubang-lubang dosa, kebinasaan. Itu semua adalah merupakan ajaran sesat, yaitu ajaran yang tidak benar, yaitu korban bakaran boleh mengeluarkan daripada dosa. Tidak ada kebenaran tentang ini. Satu-satunya pribadi yang boleh mengeluarkan saudara-saudara, menyelamatkan manusia ialah Dia yang ditunjuk sebagai korbannya. Siapa yang ditunjuk sebagai korban, saudara-saudara? Hanya Yesus. Apabila Yesus dibangkitkan, ini bermaksud setiap orang yang mati dalam dosa boleh juga diangkat keluar dari lubang dosa. Siapa yang melakukan itu semua? Hanya karena pengorbanan Yesus, maka semua manusia yang berdosa maka dapat diangkat, dikeluarkan daripada lubang-lubang dosa. Bukankah itu satu pernyataan yang sangat baik kepada kita? Tetapi kita diperingatkan dalam firman Tuhan saat ini. Bagi membuatkan diri kita ini dikeluarkan daripada lubang-lubang dosa, maka Taurat Tuhan harus ada di dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan ini membuka akal pikiran kita dan memberikan kita peringatan. Apakah firman Tuhan, Taurat Tuhan, sudah ada dalam hidup kita? Jikalau belum, saudara-saudara, saya ingin ajak saudara-saudara pada saat ini. Mari buka firman Tuhan Alkitab, pelajari itu, fahami itu, agar itu akan menjadi satu simpanan dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan ada dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita sepanjang hari ini. Mari berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami benar-benar bersukacita menerima firman Tuhan, teguran Tuhan, dan juga kekuatan bagi kami. Bahwa firman Tuhan, Taurat Tuhan itu harus ada di dalam hidup kami, di dalam dadah kami. Berarti kami benar-benar dapat menyimpan dan kami benar-benar dapat memahami sehingga kami dapat mengetahui dalam hidup ini tidak ada yang lain dapat menyelamatkan kami keluar daripada lubang-lubang dosa selain daripada Yesus saja. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan karena pimpinan-Mu. Terima kasih segala-galanya. Kami sudah selesai dengan firman Tuhan. Berkati kami apapun yang kami lakukan demi nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan berserah dalam nama Yesus. Amin.